Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan. Namamu besar, namamu ajaib, namamu agung. Pencipta langit bumi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kami diperkenankan menghadap, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyadari siapa kami Tuhan. Takkan sanggup kami memikirkannya, takkan sanggup kami menggapainya, takkan sanggup kami menjangkaunya jika bukan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu dengan umat-Mu di Margokerto. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghadap Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Engkaulah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami lakukan, kami perbuat, kami katakan, kami pikirkan sepanjang hari ini, tentu banyak yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau suci, Engkau mulia, Engkau agung. Engkau besar, Engkau ajaib. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan seluruh hidup kami, agar kami layak berdoa, menyembah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami bersekutu bersama dengan umat-Mu, berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan doa-doa kami hendak mendasari doa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu. Dan oleh firman-Mu kami hidup, oleh firman-Mu kami bertumbuh, oleh firman-Mu kami berkembang, menghasilkan buah seperti yang Kau kehendaki.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dan menyerahkan rangkaian persekutuan kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ya, masih melanjutkan yang tadi malam. Memang beberapa hari ini, mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita masih akan merenungkan kata-kata Tuhan Yesus di sekitar peristiwa kebangkitannya. Nah, tadi malam kita Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 itu bacaannya. Lalu yang kita renungkan adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus yang bertanya, ya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertanyaannya itu, kata itu yang kita selidiki tadi malam, lalu kita meresponinya. Malam hari ini saya akan melanjutkan itu, tetapi saya akan membaca dari ayat 18 sampai 20 ya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 20. Begini firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, jadi sesudah Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu gembalakan dombaku. Simon menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Diskusi itu ya, dan diakhiri dengan ini. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi kata inilah yang akan kita renungkan bersama-sama saudara. Tentang apa? Tentang mengikut Yesus gitu ya. Tuhan bertanya, mungkin malam hari ini atau sebenarnya kita sudah sering menghadapi pertanyaan ini. Ya, pada waktu misalnya Bapak Ibu yang sudah dibaptis, pada waktu mau dibaptis pasti ditanya ini kan, apakah engkau sungguh-sungguh percaya Yesus? Apakah engkau mau mengikut Yesus umur hidupmu? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus ini bisa kita renungkan, kita resapi. Lalu kita bertanya sebenarnya apa maknanya, apa artinya, apa maksudnya, apa konsekuensinya ketika seseorang berkata, aku mau mengikut Yesus. Ya. Kalau ini ditanya kepada Simon Petrus sebelum dia disalibkan, pada waktu dia merekrut para murid, ikutlah aku. Artinya adalah mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus mengajar, kemanapun Yesus melakukan perjalanan, para murid mengikuti Yesus. Tetapi ini di akhir masa di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan Simon Petrus yang sebentar lagi akan naik ke surga, artinya secara faktual kehadiran Yesus secara personal tidak lagi bersama dengan murid. Ini pernyataan atau perintah yang sama yang dulu pernah ikutlah aku, sekarang dikatakan lagi ikutlah aku. Lalu apa maksudnya?
Ketika dia bertanya, ketika dia mengatakan ikutlah aku. Saudara, saya menggumuli ini lalu memikirkan kembali tentang diri saya sendiri. Apakah betul saya sebenarnya sudah mengikut Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ujiannya apakah kita mengikut Tuhan adalah nanti ketika kita sedang menghadapi tantangan iman kita. Ketika kita dalam zona nyaman, zona baik-baik saja, mungkin kita mudah mengatakan, ya saya pengikut Kristus. Saya kira ini juga Tuhan Yesus sedang mengingatkan kembali kepada Simon Petrus beberapa saat sebelumnya bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan. Seperti ini, seperti teguran Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sekarang kalau betul mengasihiku, gembalakanlah dombaku. Lalu di akhirnya lalu ikutlah aku. Karena Simon Petrus menjawab bagian akhir itu sambil sedih hatinya. Simon Petrus berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Ya. Di ayat 17 bagian akhir dia. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan jadi ini seperti tantangan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh serius kepada Simon Petrus tentang mengikut Tuhan. Jika boleh saya mengatakan dengan bahasa saya, Simon, kalau engkau betul mau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Dengan resiko apa? Mengikut aku. Seperti apa yang aku lakukan? Aku melayani Bapa. Aku tunduk kepada Bapa. Aku taat kepada Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa. Bahkan aku menyerahkan diriku sendiri mati di kayu salib untuk menggenapi kehendak Bapa. Jadi kalau engkau mengikut aku, Simon Petrus, engkau akan seperti aku. Engkau akan melakukan kehendakku, engkau akan taat kepadaku, bahkan engkau akan mengikutiku, menyerahkan diri. Dan mungkin mati disalib seperti diriku. Kira-kira begitu kalau boleh saya menggunakan bahasa saya. Saudara yang dikasih Tuhan, coba mari kita renungkan seberapa banyak orang Kristen atau kita orang percaya senang mengikut Tuhan tetapi untuk mendapatkan berkat-Nya. Misalnya ya, ada KKR, kesembuhan ilahi. Begitu banyak orang datang mengikuti KKR. Untuk apa? Mengikut Yesus atau dapat kesembuhan ilahi? Yang paling sering adalah mendapatkan kesembuhan ilahi. Sebab setelah sembuh nanti juga enggak ikut Yesus kan? Ini tantangan iman yang menurut saya kita pikirkan. Ya. Anak-anak muda, orang-orang muda. Mengikut Yesus bukan sekedar menjadi Kristen. Mengikut Kristus bukan sekedar menjadi anggota gereja tertentu. Mengikut Kristus bukan sekedar melayani Tuhan. Mengikut Kristus bukan sekedar ikut Tuhan kemanapun Tuhan. Tetapi mengikut Kristus sebenarnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada otoritas Kristus yang mengelola hidup kita. Ayat sebelumnya, ayat 18 itu menegaskan ini ya. 18 dan 19 bagian awal ini menegaskan tentang risiko mengikut Yesus
bagi Simon Petrus ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi ketika Tuhan berkata, Simon ikutlah aku, Petrus ikutlah aku. Artinya Petrus ini tidak punya kehendak bebas lagi untuk mengikuti seperti yang dia mau dulu pada waktu muda. Tidak bisa lagi seperti yang dia mau pada waktu muda. Ya. Engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendak. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu pada waktu muda, carpe diem, ketika orang memutuskan mengikut Yesus, tidak lagi dia bisa menuruti kehendak hatinya. Semau gue, semau saya, suka-suka saya, tidak bisa. Kalau saudara sudah menjadi pengikut Kristus, saudara akan mengikuti Tuhan saudara. Siapa Tuhan saudara? Yesus Kristus. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di sini saudara, jadi mengikut Kristus itu meninggalkan kesenangan pribadi, meninggalkan kemauan pribadi, lalu mengikatkan diri kepada yang diikuti. Termasuk ketika yang Anda ikuti itu sebenarnya tidak seperti yang Anda mau. Karena saudara sudah terikat dengan itu, jadi terserah dia. Dia mau pergi kemana, saudara ikut saja. Tidak boleh membantah, tidak boleh melawan. Nah, sudah terikat. Dalam masa kini, bahkan termasuk kejadian atau hal yang tidak Anda inginkan pun mungkin terjadi dan Anda tidak bisa menolaknya. Itulah menjadi pengikut Kristus. Cekak aose bayar harga loh, wani bayar harga dan harganya mungkin mahal. Apa itu harga mengikut Kristus? Yang pertama sebenarnya kehilangan orang-orang yang di sekitar Anda. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan begini. Barang siapa mengikut aku, ia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan orang-orang yang dicintai. Tapi jangan tanya begini, Pak, saya nih mau melayani Tuhan, jadi saya harus menceraikan istri saya, Pak, tinggalkan anak-anak saya, Pak. Ya bukan begitu maksudnya. Pernah kan saya ditanya begitu, saya tinggal saja istri saya, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Ketika keluarga ini tidak mendukung Anda mengikut Kristus atau menjadi penghalang Anda, bahkan Anda dihilangkan dari status anggota keluarga karena mengikut Yesus, Anda harus relakan itu, maksudnya begitu. Ya. Kan ada tuh yang jadi Kristen lalu diusir, ya. Jadi Kristen lalu tidak dapat warisan. Nah itu maksudnya ya. Jadi bisa atau berani kehilangan apa saja menjadi Kristen. Ya. Jangan dibalik ya. Aku sanggup kehilangan apa saja asal tidak kehilangan kamu. Katanya anak muda itu kan. Ya Mas Nunus ya. Jadi enggak apa-apalah saya kehilangan orang tua asal tidak kehilangan kamu. Nah, itu keliru.
Saudara berani kehilangan apa saja asal tidak kehilangan Yesus Kristus, itu yang benar. Jadi mengikut Yesus itu kehilangan apa saja tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan akan menggantikan. Ada ya bagian firman Tuhan lain dikatakan akan mengganti 100 kali lipat. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya kembali. Ya, itu firman Tuhan katakan begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan mengikut Yesus itu meninggalkan kesenangan pribadi, meninggalkan komunitasnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, ketika semua itu menjadi penghalang dalam mengikut Yesus. Bahkan bagian yang paling berat adalah rela kehilangan nyawanya demi mengikut Yesus. Ini perenungan yang menurut saya sangat penting bagi kita. Nanti akan diketahui seberapa dalam sebenarnya cinta kita kepada Tuhan. Ya, Petrus kan menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Engkau tahu itu. Nanti akan terjawab adalah seberapa dia berkorban untuk Tuhan, ya, mengikut Tuhan, itu baru terbukti. Dan menurut sejarah gereja, Petrus betul-betul mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan ayat yang bagian 19 awal tadi, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akhirnya mengorbankan dirinya sampai titik darah penghabisan karena dia mengikut Yesus. Menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Tuhan dimuliakan melalui korban kematian Petrus dalam pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaan kita malam hari ini, seberapa besar kita mencintai Tuhan? Kalau tadi malam saya berkata, apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi. Kalau gitu layanilah Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap. Sekarang ikutlah Tuhan. Ikut gimana? Sampai mati mungkin. Artinya apa? Sampai setia, sampai akhir, sampai mati saudara tidak akan mengingkari Yesus. Saudara tidak akan menyangkal Yesus, saudara tidak akan berpaling dari Yesus. Itulah mengikut Yesus yang sebenarnya. Zaman akhir ini akan semakin berat tantangan ini, masa ini. Masa pemurnian ini semakin berat, apalagi di kalangan anak muda. Ya, kalangan anak muda, masalah jodoh, masalah pekerjaan ini menjadi tantangan yang besar. Jika engkau mau mengikut Yesus, sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, sungguh-sungguh menjadi milik Yesus, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan kehilangan apa saja. Termasuk kehilangan orang-orang yang engkau cintai di dunia ini. Apakah sungguh engkau mau mengikut Tuhan? Di perenungan Paskah kita minggu ini tentang mengikut Kristus. Ya. Apakah engkau mau mengikut Yesus? Ya, saya mau. Ikutlah Yesus. Tinggalkan kesenangan duniamu, tinggalkan apa saja yang menghalangimu, lalu berikan semuanya untuk mengikut Yesus. Tuhan dimuliakan oleh hidup. Saya akan membaca sebuah kisah, ya, kisah yang sangat menarik tentang seorang yang mengikut Yesus dengan pengorbanan luar biasa. Sekitar tahun 1800 di India, ya, di suatu tempat yang bernama Assam. Jadi kira-kira tahun itu Eropa terjadi kebangunan rohani besar, lalu mengutuslah banyak misionari. Nah, salah satu
utusan Injil dari Eropa itu sampailah ke tempat yang disebut Assam tadi. Ya. Ini tempat yang sulit bagi Injil. Tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang punya kebiasaan kanibal, memakan sesama. Jadi mereka tidak suka juga kalau ada orang asing datang. Itulah sebabnya misionari ini begitu sulit untuk menginjil, atau untuk memenangkan orang di sana. Orang kaum laki-laki ya punya tradisi yang mengerikan. Status sosial mereka dilihat seberapa banyak kepala manusia yang dikoleksi menjadi pajangan di rumah mereka. Itulah sebabnya suku ini disebut sebagai suku pemburu kepala. Nah, dalam kebengisan, kebrutalan seperti ini hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Ya, kehadiran mereka tentu tidak disukai, dibenci gitu ya. Akan tetapi ada satu kisah yang menarik bahwa kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai nampak. Ya, ada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka dari suku ini pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus. Ya, jadi ada satu keluarga, suami, istri, 2 orang anak dari suku ini akhirnya terima Yesus. Mereka menyatakan diri kepada umum juga bahwa mereka menjadi pengikut Yesus, orang percaya. Nah, mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan warga untuk berkumpul di satu lapangan gitu ya. Menurut cerita, menurut catatan, kepala suku ini bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Oh, bukan kepala sukunya. Jadi keluarga ini namanya Nokseng. Jadi ini dari suku Garo. Lalu mereka ini diundang untuk diadili di tengah-tengah massa. Ya, ketika sang kepala suku mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka. Mereka tidak menyerah dari Kristus. Ya. Tiba-tiba yang menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back. Mulailah kedua anaknya dibunuh karena mendengar lagu itu. Tidak sampai di situ, jadi ketika ditanya apakah engkau mau tetap percaya kepada Yesus atau menyangkal, dia tidak menjawab itu, tetapi dia mengatakan kata ini yang menjadi lagu ini. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Kedua anaknya dibunuh. Lalu kembali pertanyaan yang sama dikatakan. Apakah engkau mau meninggalkan imanmu atau tidak? Tetapi sekali lagi dia tidak menjawab. Dengan mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I will follow. Not turning back, not turning back."
Masih jadi terakhir dia sendiri. Walaupun dia sendiri, dia tetap mengikut Yesus. Ketika anaknya dibunuh, ketika istrinya dibunuh, dia berkata, walau sendiri, ku tetap ikut. Kira-kira begitu. Lalu terakhir dirinya sendiri. Tetapi dia menjawab dengan syair yang berikutnya. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang. Tetap ikut Yesus. Jadi itu yang menjadi sebuah keputusan dia. Akhirnya dia pun mati. Mati dibunuh juga. Tetapi beberapa tahun kemudian akhirnya terjadi satu kebangunan rohani bahwa di desa itu pun juga akhirnya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Setiap keputusan kita mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Tetapi kalau kita sungguh mengikut Yesus, seberapapun harga yang kita bayar, itu akan selalu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan di dalam hidup saudara. Selamat mengikut Yesus, selamat Paskah, selamat mengikut Yesus. Tuhan dimuliakan dari hidup saudara. Coba mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebelum nanti kita berdoa ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Ini menjadi doa kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus,
dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, tak ingkar. Saudara di rumah, saya minta membuat sebuah komitmen kepada Tuhan tentang mengikut Yesus ini. Mungkin saudara akan kehilangan teman, kehilangan popularitas, kehilangan komunitas, kehilangan harta benda, kehilangan jabatan. Bagi anak muda mungkin cintamu akan ditolak karena engkau pengikut Yesus. Engkau yang sudah mapan akan kehilangan jabatan karena engkau pengikut Yesus. Tetapi jika engkau mau menyerahkan semuanya dan mengambil keputusan, ku tetap ikut walau sendiri. Salib di depan, dunia di belakang, takkan ingkar. Tuhan dimuliakan atas hidupmu dan engkau akan menerimanya kembali dalam kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Paskah, kita diingatkan satu pengorbanan Kristus untuk harapan kita yang pasti. Jika engkau sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, engkau akan mengikutnya sampai engkau memperoleh sepenuhnya kemuliaan surga kekal itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan satu kata Tuhan Yesus untuk Simon Petrus. Dan itu juga sebenarnya untuk kami semua. Mengikut Engkau. Meninggalkan dunia ini. Meninggalkan apa saja yang menghalangi menjadi pengikut Engkau. Dan menyerahkan diri bagimu untuk alat kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Engkau. Setengah hati menjadi pengikut Engkau. Dan sering tidak serius. Asal-asalan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami belajar kepada maksud Tuhan ini. Kami akhirnya menjadi pengikut-pengikut yang setia kepada Tuhan. Dan hidup kami, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersatu hati dengan umat-Mu dimanapun berada. Berdoa memohon berkat untuk Indonesia. Berkati Indonesia, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Biarlah badai ini cepat berlalu untuk membawa Indonesia maju. Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Dan seluruh umat merasakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terkhusus orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Margokerto, Bundu dan sekitarnya. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang memproteksi kami dari segala sakit penyakit
kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus itu. Ada DP, ada tipes, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan itu oleh kuasa darah Yesus. Saudara kami yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Dan kami juga menolak setiap virus yang akan masuk ke desa kami. Terutama corona yang sedang menakutkan dunia ini. Tuhan, hancurkan itu. Engkau punya kuasa untuk menghancurkannya. Iman kami tidak cukup, tetapi kuasa-Mu lebih dari cukup. Karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh iman kami, tidak bisa dikendalikan oleh percaya kami. Engkau punya otoritas terhadap kuasa-Mu. Lakukanlah menurut yang Tuhan kehendaki untuk Indonesia, untuk Margokerto, untuk Bundu dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami doa untuk seluruh jemaat dikuatkan, diteguhkan. Terus menerus hanya berlindung, berharap, berserah kepadamu. Dan dikuatkan menerima ujian-ujian sampai kami semua menyelesaikan pekerjaan yang harus kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat dimanapun berada, Tuhan berkati. Pelayanan-pelayanan kami ke depan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu besok live streaming Tuhan berkati. Itu sarana yang memungkinkan kami bisa bersekutu bersama. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami minta dalam satu nama, nama yang penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Baik saudara, demikian persekutuan kita malam hari ini, sekaligus dalam program Suara Gembala ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Saudara dimanapun Anda berada. Saya masih terus menghimbau, mengingatkan ya tentang ini social distancing ini. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan bersentuhan, berjabat tangan, selalu cuci tangan, pakai masker kalau pergi keluar, tidak usah kemana-mana jika tidak terlalu penting. Tinggal di rumah bersama keluarga, lebih banyak bersekutu, berdoa.
ya, semakin intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Saudara. Sampai ketemu besok malam di program yang sama, Suara Gembala. Salam, Tuhan memberkati.